Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Royhan Muhammad Derajat dari Pendidikan Geografi 2018. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan suatu materi dalam bentuk video pembelajaran dengan tema tsunami. Topik yang akan dibahas berkaitan dengan mitigasi bencana. Dan tsunami ini sangat penting untuk kita pelajari, terutama sebagai masyarakat Indonesia, yang mana negara Indonesia itu sendiri merupakan negara kepulauan yang tentunya sudah pasti akan sangat memiliki potensi terjadinya tsunami. Pertama-tama akan saya jelaskan mengenai asal kata tsunami itu sendiri. Istilah tsunami ini berasal dari bahasa Jepang, dari kata su yang artinya pelabuhan, dan juga dari kata nami yang artinya ombak. Di Indonesia, tsunami itu masih dianggap sebagai suatu fenomena kebencanaan yang tidak terlalu membahayakan karena ya intensitas ataupun kejadiannya itu yang cukup jarang terjadi. Namun meskipun jarang, tetap saja kita harus mempersiapkan kemungkinan terburuk terjadinya bencana tsunami. Dan dalam upaya kesiapsiagaan tersebut tentunya diperlukan edukasi dan juga sosialisasi mengenai bahaya potensi kebencanaan tsunami itu sendiri. Kemudian akan kita bahas, akan kita sampaikan beberapa penyebab dari terjadinya bencana tsunami itu sendiri. Yang pertama adalah tsunami terjadi dikarenakan adanya gempa bawah laut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dikarenakan adanya longsoran bawah laut. Dan yang ketiga karena adanya aktivitas vulkanik bawah laut. Untuk fenomena tsunami dilihat dari aspek penyebabnya, yang sering terjadi adalah dari aktivitas vulkanik, khususnya di daerah laut atau samudra Pasifik itu, karena adanya ring of fire gitu kan, zona ring of fire, pegunungan ring of fire. Kemudian untuk di Indonesia, aktivitas tsunami itu umumnya terjadi karena aktivitas gempa bawah laut, dan itu yang paling dahsyat itu pernah terjadi pada 26 Desember tahun 2004 di Aceh yang mengakibatkan banyak sekali korban jiwa yang meninggal. Nah, maka dari itu supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak diinginkan, kita harus siap siaga memitigasi apa saja kira-kira yang harus dilakukan dalam menanggulangi masalah kebencanaan tsunami itu. Tsunami bisa merambat ke wilayah yang luas, tergantung dari beberapa penyebab. Diantaranya adalah bentuk pantai, kemudian bentuk dasar lautnya seperti apa, lalu sudut datang gelombangnya itu seperti apa, dan juga yang terakhir itu bentuk depan gelombang saat menghujam dataran, seperti itu. Indonesia merupakan negara ketiga dengan tingkat ancaman bahaya tsunami terbesar di dunia, setelah yang pertama itu Jepang, dan yang kedua adalah Amerika Serikat. Ya wajar saja karena Indonesia merupakan negara kepulauan, dan untuk di Indonesia sendiri tsunami itu bukan hanya tsunami yang jauh yang cakupannya luas, tetapi ada juga istilah tsunami lokal. Berdasarkan klasifikasi jenis tsunami, yang pertama ada tsunami jauh, yang mana cakupan saat datangnya gelombang itu menghujam dataran atau wilayah pesisir pantai dengan cakupan yang luas, jauh dari sumber terjadinya sumber perbatasan antara dataran dan
eh, laut itu, pesisir, dari daerah pesisir. Umumnya itu tergantung dari seberapa kuat sumber terjadinya tsunami. Kalau dari gempa bawah laut itu sangat luar biasa sekali kerusakannya, bahkan bisa 10% dari tingkat energi gempa yang dihasilkan. Apabila terjadi gempa bawah laut dengan kekuatan misalkan 9 skala Richter, maka kekuatan tsunami-nya itu bisa ratusan kali lipat, kalau tidak salah itu sampai 100.000 kali lipat dari bom di Hiroshima pada masa itu. Jadi tingkat kerusakannya itu sudah jelas sangat tinggi. Maka ya perlulah yang namanya upaya-upaya mitigasi yang mana harus terintegrasi dengan sistem penataan ruang dan juga pengelolaan ke pengelolaan risiko bencana dan juga pasca bencana, tentunya seperti itu, yang mana sudah menjadi salah satu tugas kita sebagai calon pendidik mungkin ya, untuk mempersiapkan kesiapsiagaan edukasi dalam bentuk edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat, kemudian juga untuk menanamkan nilai-nilai kebiasaan waspada. Sebenarnya tidak hanya kebencanaan tsunami saja ya. Karena tsunami itu sendiri kan umumnya di daerah pesisir, di daerah pantai umum terjadi seperti itu. Kemudian daripada itu, upaya mitigasi yang saya urutkan upaya-upaya mitigasi supaya lebih terstruktur. Yang pertama tadi, penataan wilayah. Mengapa penataan wilayah itu sangat penting? Ini saya tambahkan karena yang namanya penataan wilayah itu berkaitan dengan pemukiman, keberadaan pemukiman. Umumnya ketika terjadi bencana tsunami, daerah yang paling mengalami kerusakan adalah daerah-daerah pemukiman penduduk di daerah pesisir. Biasanya di sana ada desa-desa nelayan, kemudian juga ada masyarakat penduduk dengan aktivitas wisata, perdagangan dan semacamnya, kemudian juga pusat-pusat kota di beberapa kota di Indonesia. Salah satu sentral tempatnya itu adalah di daerah pesisir, seperti hanya di Trenggalek, kemudian ya beberapa daerah di Indonesia, Jakarta, karena Jakarta merupakan pusat ibu kota ya, itu menjadi daerah dengan multi aspek, multifungsi sekali. Ada juga pelabuhan di sana, yang mana apabila terjadi tsunami itu bisa dibayangkan seberapa parah kerugian material yang akan dialami. Itu yang pertama, penataan wilayah. Dan penataan wilayah ini juga berkaitan dengan upaya mitigasi saat terjadinya bencana. Ketika sudah terjadi atau terdapat tanda-tanda akan terjadi bencana, misalkan eh, eh, air pantai itu mulai surut begitu kan, sejauh beberapa meter, itu biasanya ketika ada itu akan sekaligus langsung menyapu itu beberapa meter. Maka harus dibentuk suatu sistem mitigasi yang mana masyarakat itu harus diarahkan larinya kemana gitu kan, titik kumpulnya, titik amannya itu di mana, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan struktur pantai. Mengapa struktur pantai ini menjadi salah satu poin penting? Karena kita harus belajar dari negara maju ya. Untuk melihat atau mempelajari suatu fenomena, umumnya kita harus belajar dari dua aspek. Yang pertama aspek historis, kemudian yang kedua adalah belajar dari negara lain. Untuk aspek historis, kita sudah mempelajari resiko, sebab dan juga akibat terjadinya bencana di Aceh pada 26 Desember tahun 2004, yang mana menurut sumber literatur dikatakan bahwa tsunami Aceh itu terjadi karena adanya pergeseran lempeng antara lempeng Indo-Australia dan juga Eurasia. Padahal umumnya aktivitas tsunami di daerah Samudra Hindia itu tidak diramalkan oleh para peneliti pada masa itu, karena
umumnya gempa itu terjadinya sangat kecil gitu kan, dan jangka waktu yang terjadi di Samudra Hindia pada masa itu, pergeseran lempeng yang mengakibatkan tsunami, itu baru diketahui setelah terjadinya fenomena tersebut. Berbeda dengan kasus-kasusnya tsunami di Jepang dan juga pesisir wilayah Amerika bagian barat seperti itu. Dan Indonesia bagian timur juga karena termasuk daerah Ring of Fire itu kan, daerah Pacific Ring of Fire, maka wilayah Indonesia Timur sering mengalami tsunami, hanya saja ketinggiannya rendah begitu kan. Maka struktur pantai yang harus disiapkan berkaitan dengan fenomena tsunami di Indonesia dalam rangka mitigasi dilihat dari aspek struktur pantai, dilihat juga dengan upaya mitigasi di negara Jepang adalah dengan dibentuknya suatu struktur bangunan, apa ya istilahnya, dinding pantai begitu, dengan ketinggian-ketinggian tertentu yang mana diharapkan mampu menahan datangnya arus tsunami ya, arus gelombang tsunami itu. Tetapi ketinggian yang ditahan itu oleh struktur dinding pantai tersebut umumnya tidak lebih dari 10 meter seperti itu. Jadi memang memiliki beberapa kelemahan. Kemudian yang kedua, bukan yang kedua, yang ketiga, upaya mitigasi yang perlu disiapkan adalah sistem yang terpadu. Sistem yang terpadu ini berupa yang pertama adalah peramalan, kemudian peringatan, yang ketiga evakuasi, kemudian pendidikan dengan masyarakat, ya. Lalu latihan juga penting untuk dilakukan supaya masyarakat terbiasa. Kemudian yang terakhir adalah kesigapan pasca bencana. Ketika bencana itu sudah terjadi, maka hal yang harus diutamakan, hal yang harus diprioritaskan adalah bagaimana kita harus mengelola para korban dan lain sebagainya. Karena mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Harus ada upaya-upaya recycle untuk membenahi wilayah-wilayah yang sudah rusak, kemudian juga mental mereka harus didukung supaya mampu untuk terus berjuang melanjutkan kehidupan mereka dan mampu untuk tidak jadi supaya tidak terulangi lagi begitu bencana. Karena yang namanya bencana itu sudah pasti dapat mengakibatkan kerusakan-kerusakan material dan juga moral, mungkin seperti itu. Ada yang trauma, ada juga yang fisiknya bahkan mungkin terluka, kehilangan beberapa organ tubuhnya dan sebagainya. Maka dari hal-hal tersebut diharapkan upaya mitigasi bencana ini dapat setidaknya menanggulangi atau mengurangi tingkat risiko bencana. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk penjelasannya ya kurang lebihnya saya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.